Chef Penanda Grafik lisensi 1 untuk cabang olahraga berat. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Provinsi Kota Malang beserta pada Pemkot Kota Malang yang tentunya menyukseskan pelaksanaan ini. Mohon maaf atas nama pribadi saya belum bisa hadir ke sana secara langsung, cuma saya melihat antusiasnya sangat baik dan besar dari sisi para pelatih-pelatih angkat berat ini. Semoga ini menjadi titik balik atau cikal bakal kebangkitan angkat berat Jawa Timur. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan tentunya bagi para pelatih semuanya curi ilmunya sebanyak-banyaknya. Salam dari saya. Bapak Jatim bangkit. Setiap hati lawanku, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biarlah harumnya memandang Indonesia, kita dahsyat dan berkuasa. Biarlah harumnya memandang Indonesia, kita dahsyat dan berkuasa. Kalau bagi pemerintah Kota Malang, agenda-agenda seperti ini punya satu nilai strategis yang sangat prioritas. Pemerintah Kota Malang itu punya jasa bakti, salah satunya itu ngalam pahes. Jadi bagaimana membuat warga Kota Malang pahes atau sehat. Untuk menuju sehat ada banyak caranya, dan sehat di next level itu adalah prestasi seperti itu. Jadi sudah tidak ngomongin sehat dalam artian sehat secara general umum, tetapi sehatnya sudah di atas sehat, makanya sampai kepada level prestasi. Salah satu cara bagi pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan ngalam pahes atau Malang sehat adalah menggalakkan, menginformasikan, dan mengedukasi warga masyarakatnya lewat gerakan masyarakat hidup sehat, di mana untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat ini salah satu stakeholder kami adalah KONI. Kemudian juga KONI mempunyai cabur-cabur. Nah, bagi para peserta saya sedikit memberikan ataupun sharing-sharing informasi sebelum nanti bisa digali lewat publikasi ataupun lewat narasumber. Upaya untuk membangun tubuh, menyehatkan badan itu sebenarnya itu sudah oleh pendiri-pendiri bangsa kita itu sudah diingatkan sejak awal. Makanya tadi kita nyanyi lagu Indonesia Raya itu B.R. Supratman itu, Wakil Rudolf Supratman itu berdirinya negara kita itu nilai bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi itu yang kadang-kala sering lupa ya. Jadi tidak hanya membangun jiwa, tetapi juga membangun badan. Membangun badan pastinya lewat olahraga, khususnya latihan beban. Nah, bagi teman-teman saya ingatin informasi-informasi latihan beban saat ini sudah sedemikian banyaknya. Ada banyak informasi yang di-sharing-sharing di sana. Tentunya meskipun informasi-informasi itu bisa memberikan referensi, jangan lupa caranya belajar ilmu itu lewat mekanisme-mekanisme yang formal seperti ini, sehingga cerita secara utuh suatu ilmu itu didapat gitu. Kalau saya itu sering dengerin kajiannya Pak Momon gitu ya, yang hanya 1-2 paragraf gitu. Tapi untuk bisa mendapatkan ilmu yang lengkap tentang agama supaya nggak jadi santri medsos, ya butuh mondok, nah kayak gitu. Termasuk pula dengan latihan beban seperti ini. Supaya tidak jadi santri medsos, harus mengikuti edukasi-edukasi yang formal seperti ini, sehingga ilmunya secara lengkap itu bisa dikuasai. Kemudian perkembangan latihan beban ini kalau kita lihat sudah sangat maju. Latihan beban ada banyak caranya. Kalau kita lihat di cabur-cabur yang ada sekarang, latihan beban ini ada WBFI, ada binaraga dan fitness, ada angkat berat, ada angkat besi. Di luar itu ada crossfit, ada bermacam-macam cabur yang lain yang masih dalam proses-proses eksebisi sebelum diakui.
Nggak usah ragu untuk pilih salah satu cabur. Kalau ini nanti titik beratnya ke angkat berat pasti, karena yang menyelenggarakan Pak Bersih. Tetapi rekan-rekan, di antara sekian banyak cabur itu bukan berarti ini lebih baik, ini kurang baik, ini tidak baik, seperti itu nggak sama semuanya. Karena masing-masing cabur ini rekan-rekan nanti semuanya itu menyumbang kesehatan kita secara optimal untuk semuanya. Jadi nanti jangan waktu ikut pelatihannya Pak Bersih, kok ini caranya ngangkat gitu. Kalau ikut latihannya Pak Si angkat besi kok gini nih, ikut latihannya Binaraga kok gini. Masing-masing ada polanya, ada caranya. Itu semua benar dan itu semua nggak ada masalah gitu. Jadi nanti jangan dikomparasi ini lebih baik, itu tidak baik seperti itu ya. Jadi semuanya itu untuk latihan beban, di mana latihan beban itu untuk era sekarang itu juga bagian dari terapi dari sektor kesehatan untuk memulihkan kondisi fisik lewat yang namanya rehab medik kayak itu. Itu kaitannya dengan hal seperti ini. Kemudian nantinya latihan beban ini kalau di era sekarang rekan-rekan bagi orang awam kebanyakan juga menjadi bagian dari industri ekonomi. Nah ini kita yang sangat terima kasih pelaku-pelaku industri ekonomi di bidang kebugaran seperti ini. Satu sisi menyehatkan warga masyarakat secara umum gitu. Di sana membuka peluang kerja. Ada namanya di dalam konteks ini industri kebugaran, industri fitness secara lapangan kerja. Kita terima kasih banget. Ada yang jadi cleaning service, jadi resepsionis, ada pelatih dan seterusnya di sana. Nah, di sana juga terbuka ruang jasa namanya personal trainer atau pelatih kebugaran yang nanti jadi pendamping bagi warga masyarakat untuk mendapatkan hasil kesehatannya bisa lebih baik lagi. Nah, personal trainer ini kita berharap pelatihan seperti yang diselenggarakan Pak Bersih ini nanti juga menjadi salah satu persyaratan sehingga para personal trainer ini sebelum melatih orang itu benar-benar mendapatkan basic edukasi yang cukup di sana. Basic edukasi yang cukup untuk memberikan pelatihan karena balik lagi orang ikut latihan beban di tempat fitness itu tidak hanya kalau era sekarang ini tidak hanya badannya nanti jadi pengen kayak buluk gitu misalnya gitu ya. Banyak yang sekedar untuk bisa mendapatkan proporsi badan yang simetris, berat badan yang ideal seperti itu. Nah nanti ini juga bisa menjadi pembekalan teman-teman nanti yang bergerak di situ bisa semakin lengkap ilmunya, ilmu dari sisi angkat berat, angkat besi, binaraga dan juga dari sektor-sektor yang lain kayak calisthenics, crossfit dan beragam lain. Kemudian untuk teman-teman semua yang kemudian nanti akan memberikan ataupun tertarik menjadi atlet-atlet khususnya angkat berat, di sini nanti tempatnya ditanyakan semaksimal mungkin tentang peluang-peluang untuk bisa menjadi atlet itu tadi. Jadi kita berterima kasih, satu dapat kesehatannya, pemerintah Kota Malang bisa dibantu oleh stakeholder membuka lapangan kerjanya, dan kemudian juga industri ekonomi, industri kebugaran ini bisa semakin berkembang dan semakin maju. Makanya kami juga dorong cabur-cabur yang lain untuk bisa seperti Pak Bersih ini dan pemerintah Kota Malang siap mendampingi. Itu teman-teman selamat mengikuti pelatihan untuk pelatih ini, training of trainer ini itu termasuk juga nanti bagaimana seni melatih ini, kadang yang dilatih ini semangat, kadang yang dilatih alas-alasan gitu juga ya gitu. Itu bagaimana termasuk pula memberikan motivasi seperti itu sehingga sekali lagi kita semua bisa memberikan nilai-nilai manfaat. Tidak hanya cari cuan, tapi juga cari pahala itu bisa naik. Karena membuat orang sehat itu pahalanya juga luar biasa. Dengan sehat kita bisa bekerja, kita bisa berkarya dan juga bisa beribadah dengan baik. Dan terus semangat di salam itu tadi dari Pak Wali dan Pak Wawali yang sangat berterima kasih atas peran Koni dan Pak Bersih. Dan teman-teman, sebelum saya akhiri pantun penutup,
Hilangkan noda cat pakai thinner. Catnya nempel di ujung celana. Tingkatkan kompetensi para trainer. Bawa campur angkat beban jadi primadona. Terima kasih sudah mendengarkan. Bila berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Malang. Pak Bersih Jatim. Tepuk tangan sama-sama. Nah, hari ini Pak Bersih Kota Malang mengadakan latihan pelatih level 1 seluruh Jawa Timur ya lisensinya. Bahwasanya kami ini beliaunya Pak Roni ketua panitianya dan teman-teman pengurus Pak Bersih. Hanya hari ini ada 65 peserta dari beberapa kota. Saya lihat di Jawa Timur ya. Terkait hari ini memang sengaja dilakukan di Kota Malang, ternyata banyak. Sebetulnya kalau tidak dibatasi mungkin bisa lebih. Karena kita mungkin di agenda kita pertama untuk pelatihan ini, makanya antusias, akhirnya kita batasi karena memang keterbatasan, karena persiapannya juga agak mepet, tapi saya sebagai ketua umum di Kota Malang, saya salut dan angkat topi buat teman-teman Pak Bersih yang selalu optimis dan selalu komunikasi dengan baik, koordinasi dengan baik, akhirnya hari ini terselenggara dengan benar dan baik. Pak, terkait dengan kegiatan ini apa tujuan pokok dari kegiatan ini, Pak? Satu, targetnya apa, Pak? Siap. Kalau satu terkait dengan pelatihan ini akan menelurkan ya, akan membawakan pelatih yang lebih kompeten. Jadi untuk pelatih yang lebih kompeten kedepannya akan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi, khususnya di Kota Malang dan di Jawa Timur. Di sini bukan hanya tadi luar kota, di sini kita juga mengundang dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang, baik itu dari SD maupun SMP. Karena bibit-bibit angkat berat itu memang dari awal umur 13 tahun ke atas ya. Karena angkat berat itu tidak seperti mindset orang bahwasanya angkat berat itu nanti tubuhnya nggak bisa tinggi dan lain-lain. Mindset itu nggak ada sebetulnya. Dan Pak Bersih sekarang sudah melahirkan, kemarin di Pomprov kita mendapatkan 3 medali emas, 4 medali perak dan 4 medali perunggu. Untuk materi dari pelatihan angkat berat ini kita edukasikan untuk cara metode pengangkatan yang benar dan yang kedepannya bisa ditelurkan ke atlet untuk Kota Malang. 1 hari, Pak, ya? 1 hari, Mas. 1 hari ya, full ya? Full. Dari berapa kota yang terdata ini? Kurang lebih, kalau pesertanya 65 dari 7-8 kota. 7-8. Ya, Siap, terima kasih teman-teman.